Kemarin saya sempat baca Pak, ini sempat baca dan lihat di media sosial, ternyata ini kayaknya lagi disudutkan ini Muhammadiyah. Jadi dana sampai 20 miliar itu untuk luar negeri. Lah, padahal di Indonesia sendiri itu banyak kemiskinan. Lah kok kenapa ke sana? Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Lazismu. Edisi kali ini kita masih di nuansa Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum. Masih bersama saya Roni Mega Soekarno. Hari ini kita mendatangkan narasumber langsung dari Jawa Tengah bersama Bapak Ikhwan Mustafa. Selamat datang Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya sedikit bacakan profil Pak Ikhwan. Jadi Pak Ikhwan ini selaku Direktur Lazismu Jawa Tengah. Begitu ya Pak ya? Ya. Ya, Pak Ikhwan, jadi insya Allah nanti sedikit kami ingin mengulik Pak, mengulik yang tragedi kemanusiaan, lebih tepatnya tentang Palestina yang dibombardir oleh Israel, Zionis Israel. Jadi nanti mungkin saya ingin bertanya tentang tanggapan Bapak selaku Direktur Lazismu Jawa Tengah mengenai tragedi kemanusiaan ini. Ya. Mungkin bisa dimulai Pak Ikhwan. Ya, terima kasih Mas Roni dan seluruh pemirsa yang setia mengikuti podcast dari Lazismu Sragen. Bagi Lazismu ini jelas tragedi kemanusiaan. Kita fokus di sana, kita tidak memikir macam-macam lah. Jadi semangat Lazismu itu semangat Al-Ma'un, semangat yang direvitalisasi dari Al-Quran oleh Kiai Dahlan, dan itu menjadi elan vital, itu menjadi arasnya Lazismu. Jelas di sana ada yang tertindas, di sana ada anak-anak yang terbantai, di sana banyak sekali janda-janda yang tanpa harapan masa depan yang cerah gitu. Nah, ketika di situ ada tragedi kemanusiaan, Muhammadiyah khususnya Lazismu selalu berusaha hadir gitu. Itu yang menjadi aras kita itu. Ya, ketika memang tadi semangat Al-Ma'un berarti berbagi ya Pak ya, berbagi di sini. Ya. Kemarin sedikit saya lihat di media sosial gitu Pak, ternyata memang Muhammadiyah sendiri itu action Pak, action gitu kan. Saya melihat data kemarin tuh sampai 20-an miliar kalau tidak salah Pak, tingkat nasional. Nah, seperti kegiatan seperti itu sebenarnya apakah memang hanya kegiatan Palestina atau memang sudah dari dulu Pak Muhammadiyah berperan dalam kegiatan manusia? Iya, terima kasih. Jadi sejak tahun 2021 sajalah. 2021. Nanti kalau kita tracking ke belakang lagi pasti jejak digital kita banyak ya. Iya. Dari 2021 ini kan Indonesia itu dibuka dengan berbagai macam bencana alam. Siap. Gitu. Jadi gempa di Mamuju, banjir di Kalsel, banjir yang hampir merata di Jawa Tengah dan DKI. Kemudian kemarin dipungkasi banjir di Bima. Di Jawa Tengah ada berbagai varian bencana alam, selain banjir itu tanah bergerak seperti itu. Dan alhamdulillah kita tidak pernah absen seperti itu. Tidak pernah absen. Jadi waktu banjir, gempa itu kita menargetkan 2M gitu, khusus di Jawa Tengah. Masya Allah ternyata masyarakat Jawa Tengah itu berbaginya luar biasa, 2 kali lipat. Jadi dari target 4M lebih yang bisa keluar saat itu membuka tahun di 2021. Dan itu semua buat orang Indonesia. Buat orang Indonesia. Buat orang Indonesia. Kemudian Ramadan. Yeah. Ramadan untuk Jawa Tengah saja kita terus berpacu dengan yang nasional juga kan, di angka 21M. 21. Iya. Sering Pak ya. Iya. Okay. Belum nanti di nasionalnya. Itu juga untuk Indonesia. Oke, untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Ini gitu. Menarik sekali Pak ini ketika tadi menyampaikan untuk Indonesia. Yeah. Kemarin saya sempat baca Pak, ini sempat baca dan lihat di media sosial, ternyata
ini kayaknya lagi disudutkan ini Muhammadiyah. Jadi iya. dana sampai 20 miliar itu untuk luar negeri. Lah, padahal di Indonesia sendiri itu banyak kemiskinan. Lah kok kenapa ke sana? Nah, gitu. Bisa dijelaskan, Pak, tanggapan Muhammadiyah dengan isu seperti itu? Kita hampir nanggepinnya tidak ada yang serius ya. Tidak ada yang karena serius. kita tahu kok itu mayoritas suara buzzer yang nyerang di Muhammadiyah itu. Jadi akunnya akun entah siapa itu, bisa gitu. jadi satu orang punya 1000 akun, itulah model-model bayaran semacam itu. Kalau itu akun original pasti kita tabayun. Oh gitu. Pasti kita tabayun, teman-teman di kabupaten kota bersama dengan AMM ya, dengan Kokam gitu, pasti akan berusaha tabayun seperti yang kemarin terjadi di Bekasi gitu. Dan insya Allah bisa dijelaskan, insya Allah bisa dijelaskan. Nah kalau yang akun abal-abal seperti itu ya cukup seperti pimpinan kita, Mas Abdul Muti selaku Sekjen di PP Muhammadiyah, cukup dengan pantun. Gitu. Cukup dengan pantun. Cukup dengan pantun. Jadi kita nggak ada yang serius karena pasti yang disampaikan tidak berbasis data gitu. Ramadan saja 21 juta itu hanya Jawa Tengah, belum nasional kan gitu, dan itu mayoritas juga untuk Indonesia gitu. Baru ketika apa itu namanya di penutup Ramadan ada tragedi Palestina, itulah kita mulai juga penggalangan. Intinya kemanusiaan itu kan memang borderless ya. Kemanusiaan itu tidak mengenal sekat-sekat ruang, tidak mengenal sekat-sekat waktu. Kalau sudah begitu, ndak muslim, ndak non muslim, kita bantu kok. Oh begitu ya? Iya. Karena kemanusiaan ya sebenarnya. Gitu. Betul. Menarik sekali. Nah, sekarang ini mungkin saya mewakili sobat podcast Lazisme gitu Pak. Angka 20 miliar itu kan angka besar. Kira-kira Pak, itu dari Lazisme sendiri itu di sana dibentukkan wujud seperti apa sih Pak dana itu, biar kita tidak bertanya-tanya gitu sobat podcast Lazisme? Ya, jadi 20 miliar se-Indonesia, Jawa Tengah mengambil ceruk sekitar dia 30% lah ya. Jadi ada per hari kemarin, hari Jumat tanggal 29 itu sudah di angka 7,01 ya. Jadi itu penghimpunan khusus Jawa Tengah. Alhamdulillah sejak awal penghimpunan kita sudah bantu sesuai kebutuhan saudara-saudara kita di sana gitu. Bekerja sama dengan Welfare Palestina. Itu yang mendesak kemarin, kita sesuai asesmen teman-teman yang di sana. Mendesak saat itu adalah obat-obatan yang menipis gitu, sama bahan makanan. Oh, bahan. Ya, jadi nanti bisa diperlihatkan infografisnya ketika kita sudah sampai di sana bantuan itu. Kemudian lebih lanjut, apalagi yang mendesak, yang bisa pengadaan cepat gitu. Jadi medis tentu mendesak ketika seperti itu. Tapi kalau mau membangun rumah sakit butuh waktu gitu. Nah, saat itu ambulan ICU. Jadi ambulan ICU di situ memang sudah spek, ada ventilatornya lah, ada dan sebagainya memang. Dan ternyata harganya juga nggak jauh beda dengan di Indonesia, selisih kira-kira 100-an juta di sini dengan di Gaza. Dan kita sudah transfer untuk pengadaan satu ambulan ICU di sana itu. Dan insya Allah lah segera akan segera bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita di sana. Mobilnya sudah terbeli, sudah terbranding, ini baru instalasi internalnya yang medis gitu. Oke. Mungkin bisa nanti kita lihatkan buktinya ya Pak. Jadi ketika memang sudah ditasarufkan. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak. Jadi gini, ketika mungkin saat ini kemarin Muhammadiyah itu dengan Lazisme itu kan sampai 20 miliar ya Pak ya, itu di angka sekian. Itu mungkin di tahun ini. Yang saya tanyakan, apakah memang sebenarnya kepedulian Muhammadiyah itu kepada Gaza Palestina, ataukah sudah sejak dulu juga Pak sebenarnya, atau cuma pas era-era ini saja? Ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi kita itu punya sekolah khusus pengungsi yang ada di Lebanon. Nah
ini perlu sobat podcast Ya, tahu. jadi karena Oh, gitu. Lebanon itu berbatasan langsung dengan tepi barat dengan West Bank ya. Jadi kita bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang di sana, KBRI di sana. Kita membuat sekolah untuk anak-anak pengungsi Palestina yang ada di Beirut terutama. Jadi lokasi sekolah kita di ibu kota Lebanon di Beirut. Itu kita lakukan beasiswa sarjana bagi mahasiswa-mahasiswa di Gaza yang maupun di tepi barat yang kuliah di luar negeri. Kita juga ada, tentu juga yang mendesak bahan makan, bahan medis, itu hampir tiap tahun loh kita keluarkan itu. Hampir tahun ada aja yang kita keluarkan. Berarti memang sebenarnya sudah lama ya Pak? Ya, Aziz, sudah bertahun-tahun kita Sudah rutin ke bertahun-tahun. sana. Ya. Mungkin ini juga mungkin bisa menjadi masukan juga sih Pak untuk rasisme gitu kan. Mungkin sering-sering publis Pak. Itu kadang yang membuat mungkin banyak yang meragukan sebenarnya uang sebanyak itu tuh buat apa sih, rasisme itu benar-benar Betul. dilakukan atau tidak. Betul. Ya. Terus gini Pak Iwan, saya ingin menanyakan juga, ketika memang itu nanti bantuan ini sudah tersalurkan, apakah tetap open donasi rasisme itu tetap dibuka terus Pak untuk Palestina, atau kan nunggu momen-momen, mohon maaf, ketika pemboman saja, atau memang kita buka terus? Ya, secara prinsip kita tidak pernah menutup donasi itu ya. Gitu. Secara prinsip kita tidak pernah menutup donasi itu, cuman penggalangan yang massal bersama, jadi ada timing, ada canvassing dan sebagainya, tentu ada pembatasan waktu. Jadi kita instruksi dari pusat kan jelas per 17 Juni kita segera ganti program. Jadi akan terus kita itu intinya berbagi. Gitu. Intinya berbagi. Jadi banyak problem dari masyarakat, iya, dan kita tidak menutup diri itu. Kita tidak menutup diri itu. Banyak UMKM yang harus dihidupkan, gitu. Banyak anak-anak kita sendiri yang harus kita beasiswai, gitu. Dan nggak usah disuruh pun kita sudah melakukan itu. Kalau mau diaudit pun nggak usah disuruh, tiap tahun kita audit itu. Oh, sudah audit ya? Iya. Berarti nyata, ini transparan berarti? Iya, Okay. jadi Siap, transparan. Oke. Ya, itu tadi sedikit tambahan dari Pak Si Ikhwan ya. Jadi kesimpulan juga bahwasanya ternyata memang dana yang dihimpun rasisme untuk Palestina itu benar-benar tersalurkan, begitu ya Pak? Insya Allah. Tersalurkan, dan memang ternyata buktinya juga ada. Nah, mungkin nanti kita perkuat Pak, mungkin diperkuat saja dengan data-data mungkin dari wilayah itu selama beberapa tahun terakhir penghimpunan rasisme itu untuk apa saja, apakah benar memang terdata, teraudit juga mungkin Pak, gitu. Satu lagi pertanyaan Pak, ini mungkin penutup. Memang kami lihat kemarin ketika ada isu dari netizen lah, bahasa kasar kita katakanlah, atau buzzer lah Pak katakanlah, itu menyudutkan Muhammadiyah, tapi memang benar-benar di lingkungan Muhammadiyah sendiri itu menanggapi sesantai itu kan Pak? Terus efeknya Pak, efeknya masyarakat kepada Muhammadiyah itu seperti apa? Gara-gara seperti ini. Iya. Terakhir itu Pak, itu pamungkas. Iya, jadi ya sesantai itu. Oh, sesantai itu. Sesantai itu. Jadi kita ini kalau sudah program luar negeri itu nanti payungnya Muhammadiyah Aid ya. Jadi Muhammadiyah Aid. Seperti kita dahulu merespon tragedi kemanusiaan di Rohingya gitu. Oh iya. Oh, juga kesana juga? Ya, kita ke sana sampai kita bisa bikin klinik di sana. Jadi ada EMT yang kita kirim di sana, Emergency Medical Team yang kita kirim di sana. Jadi kalau sudah payung Muhammadiyah Aid, memang berbagai majelis lembaga ortum yang ada di Muhammadiyah ini bekerja sama gitu. Layismu sebagai fund manajernya gitu, MDMC kedaruratannya, MPKU nanti medisnya, Deplu nanti bagian hubungan diplomasi dengan Kemenlu, dengan kedutaan yang di sana begitu. Dan Muhammadiyah kan komplit ya. Iya Pak. Jadi untuk melakukan hal yang itu, alhamdulillah lah kita masing-masing departemen yang ada di negara ini, bahkan di negara luar, kita ada majelis lembaga yang bisa sesuai gitu. Alhamdulillah jalan. Jadi di Muhammadiyah
insya Allah tidak ada yang sangat serius untuk menanggapi itu. Santai itu Tetapi yang luar biasa, tanggapannya Pak, tanggapan masyarakat. tidak menyurutkan masyarakat untuk tidak berdonasi. menyurut. Oke. Jadi, masya Allah ya, penghimpunan kita di 2021 ini dibandingkan di 2019 itu naiknya sampai 2000% gitu. 2000%, Iya, Masya Allah, besar sekali. Ini dulu ndak ada bullying buat kita gitu. Iya. Tapi setelah ada bullying, kayaknya kita harus berterima kasih ya Kepada yang membuli. karena Muhammadiyah. Karena Karena dibully, Pak, ya. ternyata itu semakin orang semakin trust saja ya dengan Muhammadiyah. Jadi ketika ada yang bilang harus diaudit itu, lo nggak usah disuruh, kita udah rutin audit, masyarakat jadi tahu bahwa audit itu sudah menjadi budaya kerja kita, gitu, budaya kerja kita. Alhamdulillah lah, kita ini sebenarnya cukup heran ya dengan masyarakat Indonesia itu jiwa berbaginya luar biasa, dan itu data itu tidak terbantahkan. Jadi indeks berbaginya orang-orang Indonesia memang luar biasa, dan semakin mereka itu melihat mana nih lembaga yang bisa dipercaya. Siap. Iya. Oke. Siap, terima kasih. Sama-sama, penjelasannya. Mas Roni, ya. Siap, gitu tadi teman-teman podcast Lazismu, jadi sudah terjawab ya pertanyaan kita selama ini. Uang 20 miliar untuk Palestina benar-benar tersalurkan atau tidak, ternyata sudah terjawab, bahkan bisa diaudit. Dan sedikit saya simpulkan, berarti ternyata Muhammadiyah tidak hanya sayang di luar negeri, tapi juga sayang untuk Indonesia gitu ya Pak ya. Oke, begitu saja podcast hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan ketik loncengnya, sehingga nanti ketika melihat konten-konten Lazismu terbaru bisa muncul di HP teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcastmu, ngobrol asik bersama Lazismu.